waktu jemput anak saya yang pertama itu ngomong, ya aku lapar ya. Saya itu hanya punya duit 10.000 jamu. Duit apa mana untuk beli? Iya. Oh nggak punya uang. Ternyata di rumah sudah ada bungkusan ketan. Mau nggak mau jual ini, jual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Cacakmu. Sobat, kali ini Cacakmu cangkruan karo mikir. Di studio sudah ada tamu istimewa. Seistimewa. Iki apa? Ketan punel. Ya. Istimewa. Apa kabar Mas Wahyu? Alhamdulillah kabar baik. Cengrini Kusuma. Alhamdulillah, terima kasih Cakmu atas undangannya datang mau kemari. bersua di cangkir Cakmu. Senang banget, alhamdulillah. Karena cangkir tapi. Cangkirnya mana? Iya. Itu. Ada di Darmo. Cangkirnya di tempat saya di kedai. Iya. Cangkir Cakmu ini kalau diisi wedang uwu jadi seger. Nah, Bugar, sehat. Bugar. Diisi apalagi wedang jahe. Jai Ya. Seri. Jahe Poka. sere, poka tambah sip. Ya, apa maneh ketane dibuka. Monggo, Masya Allah. silakan. Jari jamaah Masya Allah iki jenis apa iki? Ini Bubuk tadi kedelai. Bubuk kedelai yang best seller di tempat kita. Iya. Kita aneka topping ketannya Iya. Cakmu. Sobat cangkir Cakmu. Tak buka tok, engko nek tak pangan aku gak sok ngomong. Lengket ya. Nah. Delok. Waduh. Nah, delok sobat. Iki karyae Jengrini karo Mas Wahyu. Sopo wong iki? Siapa dia? Oh, ya sing duwe ketan punel. Bakulnya. Tapi di balik itu istimewa. Ya. Terima kasih. Sobat, terima kasih. Jengrini ini dan Mas Wahyu ini mantan jurnalis ya, keren nih ngono. Wartawan ya di sebuah media di Surabaya. Malang melintang, Malang terus saiki wis lurus jalannya. Di jalan yang Lurus di jalan yang benar. Wis gak golek berita, wis gak tampil dadi presenter. Jengrini ini presenter top di Waduh. JTV dan Terima kasih, SPO. terima kasih. Iya, semua program di JTV pernah Yap. dileboni, pernah Betul, ditampili. betul. Mulai pagi sampai malam. Betul ya, Jeng Dino? Betul. Mulai pagi sampai malam. Mulai pagi sampai malam. Mulai subuh. Berapa tahun? Pojok isu. Saya di JTV sekitar 10 tahun. 10 tahun. Wih, ku nek anak wis kelas piro iku ya kira-kira. 10 tahun di JTV. Apa yang didapat ketika jadi presenter? Banyak banget Cakmu. Yang Relasi, pasti kan networking. Networking. Networking itu kan privilege-nya jurnalis ya. Iya. Wartawan itu kan ibarat kayak ada pepatah lucu sih, hanya wartawan yang bisa masuk surga dan masuk neraka. Wih, Dengan ngeri. alasan wawancara penghuni neraka dan wawancara penghuni surga. Ngene iki. Liputan di Ngene. surga, liputan di neraka. Ya Allah, imajiner yang di surga berarti. Neraka ya imajiner. Wis neraka donya ya wis surga di dunia. Seperti itu karena kita bisa kalau bisa maintain networking, jadi jurnalis yang benar ya pasti ya, Ya, dan ya, bisa ya. dipercaya pasti kita bisa masuk kemana Yang saja. menarik dari jurnalis tulis, iya kan? Dulu penulis kan, wartawan tulis Pernah ya. saya suami yang di Radar Surabaya. Iya, Mas Wahyu juga penulis. Tapi Jengrini itu langsung banting setir. Biasa ya wartawan isok ngomong gak sok nulis, isok nulis gak sok ngomong. Iki isok nulis, isok ngomong istimewa. Iki ya apa ceritanya iki? Sinaune ya apa nekat jadi presenter iku. Karena- Kadek sekolah. Kalau nekat enggak, karena memang kuliahnya 4 tahun itu jurusannya jurnalistik. Jadi dapat ilmunya, dapat teorinya. Ya, ya. Kemudian tetap kerjanya di jalan yang benar. Ya. Artinya meskipun kuliah jurnalistik kemudian kerja jadi apa? Enggak, Cakmu. Jadi mulai dari semester kelas 2, semester 2 kuliah itu saya udah di majalah. Oh, gitu. Majalah komunitas waktu Ya, itu. Jadi udah nulis, udah liputan, terus kemudian jadi penyiar radio. Oh, di mana? Di pertama kali itu Radio Merdeka. Oh, Susana sebagai Group. ya. Penyiar radio apa? Penyiar radio. Anak remaja. Acara oldies song. Oh, oldies song. Wah, Jadi ini. segmennya kayak Lagu Cakmu nisyid. gini lah, 50 tahun ke atas. Aku 60 tahun ke atas, tapi lebih tua mana ya? Oh ya ampun, berarti ini kelihatannya Iya, iya, lebih iya. muda. Oh gitu ya, tapi tak tutup Iya. giginya biar tidak kelihatan.
Saya Itu gak nemen gitu. dan seneng banget karena masih remaja, tapi kemudian membawakan acara yang kita harus lebih mature, harus lebih dewasa, apalagi pendengar radio itu militan, fanatik terhadap penyiarnya. wis. Jadi tiap hari itu Dengkek lah ya. dibayangin kan, ini suaranya kayak gini, kayak gimana wajahnya, iya. disamperin ke radio, Betul. dibawain sate, dibawain bunga, dibawain martabak. Padahal tujuannya pineru ayu tanggak sih wong iki. Kayaknya Nek gitu ndek suwayane ayu. Wajah wik wae. Wi. Enggak, tapi kayaknya untungnya sesuai Tapi dengan asli, imajinasi lah asli. ya. Asli ya. Delok dhewe po nek gak percaya. Koyok ketane ya. Punel. Masya Allah, bener banget. Masya Allah, Masya Allah. Betul. Terus jeng rini ketemu Mas Wahyu kapan nih? Wah, kapan ya? Kapan ya? Iki warta double iki. Masuk kanca dikapacari dhewe. Ketemunya itu ya di kampus kamu kan Itu satu alma mater. Iya, Di kampus mana? Istikosa AWS. Oh, Stikosa. AWS apa wis Stikosa? Sudah Istikosa. Sudah Stikosa, Cuma ya. pada waktu itu saya sudah lulus. Cuma sering kan aktif di kampus ya, jadi sering di kampus, masih sering cangkruk di kampus. Sering main kampus. Sesama main di kampus. alumnus Kemudian Stikosa. ada adik kelas yang apa itu sparkling gitu ya istilahnya. Berkilau gitu. Iya, ya. iya, iya. Ya Ketok itu, lah. Iya. Saya dekati. Iki aurai gitu. ketok masa depannya jelas paling kan Mas Wahyu. Waduh, di prospek sejak Iya. dini. Dan yang pastinya satu angkatan yang paling jeling itu ya. Juara iki. Iya, nyonyain. Sebelah iki. Iya, betul. Hasilnya ya celing loh anak Wahyu anaknya Mas Wahyu iki Masya Allah. Kebetulan Bapaknya. dua-duanya nurun mamahnya, enggak Nggak nurun nurun saya bapaknya. gitu. Wah, juga nurun bapak. Padahal pada mangan ketan iki. Iya Mas Wahyu. Ketika Anda berdua berkarir sama-sama jurnalis, itu ada kesulitan nggak? Gak tahu nang omah. Kalau kesulitan sebetulnya enggak, karena mulai dari awal kuliah kan kepengennya saya jadi wartawan. Jadi kemudian alhamdulillah kerja di Jawa Post Group. Sama satu media ya. Ya, saya di Radar Surabaya. Satu grup. Istri di JTV. Jadi waktu-waktu itu ya Wis enak lah, sekado-ado goncengan Ya. bareng mulai bareng ya. tahu sama tahu lah kerja wartawan seperti apa, jadi tahu sama tahu. Cuma kendalanya itu ada di anak kurang waktu seperti itu. Cang. Ngalah? Iya. Mas Wahyu ngalah. Ya enggak Wis aku mundur aja jadi wartawan enggak? belum Belum, sama-sama idealisnya kan dulu itu. Iya iya, wis Malah kenceng-kencengan. kadang di tengah-tengah jalan-jalan gitu telepon Kapolsek, "Mas, ada perampokan." Tiba-tiba harus liputan. Iya, Mas, wis numpak taksi ya mulai ya, saya berangkat. Seperti itu. Gak tahu Meninggal. kopas dibagi loro ngono berita. Kan ngono biasa ya arek wartawan sing satu suami istri. Dua media sing golek bojone sing lanang dibagi loro kopas. Enggak ya? Kebetulan saya pada waktu itu kan lebih banyak liputan di kriminal. cek lininya? Sedangkan Nyonya Saya ini kan presenter di dalam studio. Oh ya beda lah. Iya. Membawakan Situ acara. cuap-cuap, situ esek-esek. Ya terus. Kumpulnya polisi sama maling. Kumpulannya itu tiap hari. Gombol gak apa-apa, pokoknya melok-melok. Iya. Ah, kemudian Mas Wahyu, kalian berdua kemudian ada keinginan memang menjadi entrepreneurship, Nggak ada. jadi orang entrepreneur. Tidak ada, tidak terpikir. Gelinding Ini aja, adalah guys. pekerjaan yang tidak pernah kita pikirkan sebelumnya. Nggak ada sama sekali. Di benak maupun di niatan itu nggak ada sama sekali. Kita pikir kita akan menjadi jurnalis hingga kita tua. Gitu. Iya, apalagi Jengri ini karirnya di dunia presenter luar biasa Iya, kan. betul. Apalagi saya keinginan dari awal itu dari SMA memang kepengen jadi wartawan seperti itu. Jadi cita-cita sudah lama kan. Mas Wahyu sampai level apa jadi jurnalis waktu itu di medianya? Saya masih tetap jadi wartawan. Reporter ya? Alhamdulillah waktu keluar itu sudah 15 tahun. Seneng nulis apa Oh aja iya. selain kriminal. Yang belum pernah saya itu di seni dan budaya. Kriminal, politik, ekonomi, hukum. olahraga, hukum, Seni dan budaya enggak? seni yang budaya. Apa? Oh? Karena tidak ada rubrik itu di Radar Surabaya. Persoalannya di rubrikasi, itu ya, di ya. rubrikasi. Iya, tapi pemilihan langkah yang tepat ketika berbisnis ini diawali dari mana? Jegrini mungkin. Survival. Jadi sebenarnya karena tidak terbayangkan jualan atau jadi wirausahawan sama sekali nggak ada di benak maupun pikiran. Karena waktu itu juga istilahnya
kita sibuk-sibuknya kerja di media, Cak Amu, saya jadi produser dan jadi koordinator presenter. Jadi berangkat pagi, pulang malam. Apalagi saya juga selama kurang lebih 3 tahun itu jadi MC protokol di Pemprov Jatim. Jadi setiap kali ada acara gubernur, acara presiden di Jawa Timur, pasti on call langsung MC. Nggak bisa nolak, nggak bisa bilang tidak, itu nggak bisa. Nah. Oh iya, itu belajar public speakingnya dari mana? Autodidak atau? Kalau mau ngomong di depan kamera sampai ya pasti jadi MC autodidak. Ya, autodidak, tapi karena memang udah punya teorinya kan. Karena kalau kita kuliah jurnalistik, kita tahu bagaimana how to report, how to inform, how to speak gitu-gitu kan kita tahu, Cak Amu. Bagaimana cara kita melaporkan, bagaimana cara kita menyampaikan informasi-informasi. MC kan juga kayak gitu juga, menyampaikan apa sih sebenarnya acara ini, audiensnya biar tahu, kayak gitu. Itu semua, tapi yang pasti ya learning by doing, autodidak. Jadi ketika masuk ke TV, itulah di situ semua skill itu harus dikuasai. Skill liputan, skill reportase, skill di depan kamera, skill menulis. Dan bukan sekedar presenter di studio ya, juga ke lapangan ya. Ke lapangan, sampai ke Mahkamah Konstitusi Jakarta. Jadi saya itu dalam tanda kutip tulang punggung JTV pada waktu itu. Makanya sound on tape ya, SOT ya. Ya, ada live on tape, ada. Ya, itu tak lihat jago juga kita dengerin waktu itu. Wis wajahnya oke ya. Mas Wahyu gak salah pilih, kemudian cara penyampaiannya oke. Terus kapan awak dicerita ketan? Nah itu dia, itu backgroundnya kita. Nah kemudian hamil anak kedua, segalanya berubah. Karena kalau hamil itu, waduh, bener-bener bed rest, Camu, nggak bisa kerja. Jangankan kerja, bangun dari tempat tidur saja nggak bisa. Tapi diizinin kan sama perusahaan untuk cuti kan? Itu dia, ada ceritanya. Boleh. Jadi pertama cuti 3 hari, kemudian perpanjang lagi, terus mengajukan cuti 3 bulan. Itu perusahaan mulai keberatan. Tapi akhirnya kita supply dengan surat dokter. Kemudian office boy kiriman kantor datang ke rumah untuk ngecek apa benar nggak bisa kerja. Padahal si baby ini butuh. Masih hamil. Oh, dalam proses hamil, betul. Karena bed rest total, kandungan lemah, macam-macam lah. Itu ya. Jadi kalau misalkan dipaksa kerja, bisa kehilangan bayinya, kehilangan bayinya, bisa keguguran, resikonya besar. Jadi istilahnya, oke, cuti di luar tanggungan kantor selama 1 tahun. Kantor boleh nggak menggaji saya, gitu. Oh, gitu ya. Di ACC sama kantor dibolehkan karena memang keadaannya seperti itu. Tapi kan nggak ada gaji. Terus ya apa Mas Wahyu, gak gajian bojone? Saya nggak gajian orang gak satu. Stres ini. Kurang lagi. Gak bisa hidup dong ntar. Keran itu dua-duanya mengucur, Camu ya. Iya. Suatu ketika harus 1 keran yang mengucur. Iki disumpet setahun. Iya, kemudian ketika harus kontrol dokter, harusnya tanggal 1 kontrol. Persiapan kelahiran juga. Nunggu tanggal 3, nunggu dapat rezeki. Jangan dianggap wartawan gajinya banyak. Gajinya nggak bisa menutupi. Gaji nggak bisa. Amplop dilarang nerimo, bingung nggak TV. Lain hal teman-teman mungkin yang ngepost di pemerintahan atau segala macam. Waduh, ya. Itu beda ya. Nggak punya pos pada waktu itu. Iya. Jadi floating waktu itu. Iya, floating. Bisa kena kerannya hanya 1, pastinya mengalami kesulitan keuangan. Akal mulai main. Apa yang bisa saya lakukan dari rumah dengan kondisi yang sangat terbatas? Produktivitas. Harus jualan gitu. Terpikir jualan apa ketika itu pertama macam-macam. kali? Jualan pecel, jualan ketan, tapi berhubung saya sempat ngelakoni jualan pecel? Nggak sempat, hanya ide aja. Tapi berhubung karena saya waktu itu ada momentum yang ketika pengen banget makan ketan. Namanya orang hamil itu kepengenannya kan serba nggak jelas gitu. Kalau pagi hari kita masih bisa beli ketan. Iya, jadi kalau pagi hari kita bisa beli ketan di pasar, Cak Amu. Tapi ketika ngidam ketannya itu malam atau siang, nggak ada yang jual. Di Surabaya nggak ada yang jual. Ya pore Mas Wahyu dikon golek sak Surabaya. Akhirnya bikin sendiri. Gitu ya. Akhirnya ya bikin sendiri di rumah, dibikinkan ibu segala macam makan. Terus kemudian lama-lama kok kalau kepengen ketan itu kok nggak kayak pizza, nggak kayak burger ya. Kalau kepengen burger kok 24 jam saya bisa beli. Kalau pengen pizza 24 jam bisa beli. Kok kalau kepengen makan tradisional yang enak kayak ketan gitu kok saya nggak bisa beli kapan aja. Dari situlah kemudian tergerak untuk ayo jualan ketan aja. Kita pakai sistem 24 jam. Orang mau pesan pagi, siang, sore, malam bisa dan kita antarkan langsung ke rumahnya. Seperti delivery
fast food itu gitu. Seperti itu. Terus Jam. no, aku tak ndelok ketan iki. Nah, akhirnya bersambut, mungkin banyak yang kasihan. Kasihan ini bersambut. ketan. Jadi Ya. Mas Wahyu sambil Tapi ini liputan, bukan sambil bawa ketan yang ketan. diidamkan Jeng Rini. Apa itu? Yang tadi itu ngidam ini. Ketannya kok ngene keidaman iki. Iya. Ya ini ya. Ya, ketan inilah awal yes. mula yang saya makan. Jadi waktu itu modalnya 50.000, saya belikan 1 kilo beras ketan, saya masak, cuman Bukan jadi- ibu yang masak ya, sendiri ya. Ibu yang masak, ya. kemudian saya yang bungkusin segala macam. Tolong ya pulang ke rumah sekarang. Waktu itu masih liputan dia. Ya. Ternyata di rumah sudah ada bungkusan ketan. Mau nggak mau jual ini, jual. Saya Terus ya apa perasaannya Mas Wahyu? Jadi Dan mulai diliput kon dodolan ketan. ya iki. jual ini. Gimana sih caranya jadi uang? Asik Jual. iki. pada waktu Istimewa, itu istimewa. setelah kehamilan berumur 3 bulan, kita memprediksi bahwa karena kan hamil pertama itu sesar, Iya. hamil kedua mau nggak mau kan sesar sama. Lahirnya sesar. Sama sih. 6 bulan ke depan tabungan ini tidak cukup untuk Biaya sesar. sesar. Pas sudah Masih dapat jauh, dipastikan. nggak punya uang. Nggak punya uang sama sekali. Hampir Walaupun 10 juta ya. lebih waktu Lebih itu. ya. Walaupun ditambahi gaji tiap bulan, nanti Gak bulan nyocok. ke-9 tidak bisa lahiran. Nggak bisa ini. lahiran. Akhirnya wis aku tak dodolan wah dodolan apa ya, dodolan ketan, jualan di mana? Pada waktu itu di depan Jawa Pos kan fronted IAIN itu UIN kan belum digunakan. Iya. Tak jualan yang kono, tak golek rombong. Ya wis coba survei rombong ya. Ternyata rombong itu harganya di atas 1,5 juta. Duit apa mana untuk Iya, beli? iya. Oh nggak punya uang, akhirnya nggak jadi jual ketan. Suatu ketika waktu jemput anak saya yang pertama itu, jemput sekolah kelas 3 Di mana? di sekolah Al-Falah. Alfa. Jauh ya dari Jauh. rumah ya. Kan Jauh sekali. full day kamu. Iya, Sidoarjo sampai. Sampai jam 4 gitu. Jemput. Dia itu ketika jemput lapar ternyata. Ini mesti nangis kalau cerita itu. Ngomong ya, aku lapar ya. Saya tuh hanya punya duit 10.000 kamu. Ya, melok nangis aku Mas. Podo nasibe. Ya Tak Allah. bohongi waktu itu. Ayo pulang, mama masak enak. Masak kepala ayam, goreng kepala ayam. Kebetulan dia senang, ya pulang. Udah pulang, terus saya ngomong sama istriku, "Mah, ini tadi minta makan, aku gak duit, punya 10.000. Ya Allah. Iya. Jadi saya gak apa-apa." Setelah itu baru besoknya, sore telepon ya, ndang mulai. Ternyata masak ketan itu 20 bungkus kamu. Ketan bubuk kedelai sama ketan abon, ketan serundeng sama ketan gula Jawa. Varian itu, Dok. Iya. Iya. Wis apa caranya dadiin duit? Allah Akbar. Lah saya delek-delek aja bang, ya apa caranya? Ya akhirnya tak bawa ke kantor dengan perasaan malu juga ya, kan di kantor nggak ada yang jualan. Saya ngomong, "Rek, aku dodolan ketan, iki 2.500-an gitu, pada waktu itu. 8 tahun yang lalu. Dan sambil menjadi seorang profesional jurnalis Iya. ya. Tetap Kemudian Bawa ketan. teman-teman waktu itu mungkin kasihan ya, dibeli Dintek semua. langsung nulis. habis, Tebas. dapat uang 50.000. Maghrib saya telepon, "Mah, ketan entek, alhamdulillah oleh duit 50.000." Ya Allah. Alhamdullah. Besoknya seperti itu lagi, besoknya seperti itu Nggak lagi. nyangka glamornya Jeng Rini ketika menjadi presenter di JTV. Ya, survival tadi ya. Survival, Bagaimana memang untuk betul. bisa bertahan hidup. Setiap ditanya Iya. ketan punul itu seperti Istimewa. anak sendiri karena memang Subhanallah, hadir untuk Masya membiayai Allah. anak. Iya. Si tak andek sih aku tak mantep. Mas Wahyu nangis, Jeng Rini nangis. Aku melok nangis tak sido wawancara iki. Karena Aku tak terharu pangan betul ngene Mas Wahyu awal gak mula mau nih perjuangan. Ya, Jadi nggak Masya bisa Allah ya. nggak bisa Sobat, dilihat hasil istimewa ya perjalanan akhirnya hidup. aja. Iya, kita nggak tahu. Tapi kalau tidak di podcast gini siapa tahu. Jeng Rini ini punya mental yang baja sama Mas Wahyu ya. Jadi survival bagi seorang jurnalis itu terasa ketika kita sudah punya pengalaman hidup wawancara dengan orang-orang yang lebih susah ya. Ya, Apa gitu macam-macam. Mas Wahyu ya? Kebanyakan Enggak? Atau kita- gimana? Iya mungkin seperti itu karena dalam perjalanannya Cakmu, saya tiap hari harus menawarkan di broadcast waktu itu masih ada BBM, cuma BBM tawar-tawarkan ke Nah ini narasumber menarik nih. itu. Iya, cara marketingnya. Iya, ke narasumber. Padahal pakai apa itu ya? Nggak ada, bagi bungkusan gini, jadi kadang tiap hari dapat 20 bungkus jangan dianggap satu orang.
cuma 3 orang, kadang Kapolsek itu pesen 10, kemudian Pak Kanit pesen 5, Kapolsek lain pesen 5, itu cuma sehari dapat 20 bungkus. Kan dikalikan aja 20 kali 2.500 50.000. Iya. Ya kirim, tapi ketika itu diterima oleh narasumber, saya minta, "Dan tak foto ya, boleh ya?" Tak foto, cekrek, sekarang kasih caption. Di Facebook ya? Iya. Iya, di Facebook. Sama medsos yang lain? Sama itu BBM itu. BBM, masih BBM. Masih BBM waktu itu. Tahun Iya. 2012. 2012. Iya, Kapolsek Wonokromo. Saya ngikuti itu perkembangan di FB itu ya, di medsosnya Ajeng Rini itu. Akhirnya kita gunakan media sosial Facebook waktu itu, belum ada Padahal belum Instagram. ada ini marketplace kayak gini ya. Duluan ini Ajeng Rini sama Mas Wahyu. Karena mau kita pajang begitu istilahnya, siapa-siapa yang beli. Dan kebetulan Mungkin banyak tokoh ya? kasihan, iya banyak narasumber yang beli, Kapolres, Kapolsek, banyak sekali narasumber yang beli. Tapi Mitra saya juga. yakin sih waktu itu kasihan mungkin ya. Ya maaf ya, nggak malu ketika dia Ajeng Rini dengan kondisi seperti itu. Aku ini presenter, cuma dodolan ketan gitu kan. Dipendam aja dalam hati. Perasaannya gimana Ajeng? Dipendam waktu? aja dalam hati. Gitu ya, karena ini sebuah tanggung jawab pada anak tadi Iya. ya. Jadi dipendam Kewajiban. dalam hati, sedalam-dalamnya orang pasti nggak akan tahu lah kalau kita sebenarnya malu. Iya, tapi memang tidak semua orang punya jiwa seperti itu ya Ajeng Rini ya. Kemudian cara marketing seperti itu ya, ketika posting gitu kan, itu kan pertama ya nggak nahan malu ya. Reaksi teman maupun masyarakat seberapa jauh itu? Efektivitasnya. Awal mula ya mungkin tidak respect ya, mungkin loh ini Facebooknya, medsosnya, akunnya kok dibuat untuk jualan-jualan, untuk promosi. Tapi yang lain belum ada ya status-status gitu ya, belum teman-teman? ada, Belum ada. Perdana ini Perdana waktu itu. mengawali istimewa ya. Memang saya nggak punya harapan banyak pembeli atau mungkin silakan pesan atau apa, nggak punya harapan itu sebenarnya. Kamu hanya ingin pokoknya pengen menunjukkan aja gitu, menunjukkan terima kasih kepada yang mau memesan. Jadi ini bentuk apresiasi kepada yang mau memesan ketan punel. Bentuk apresiasinya adalah saya posting di medsos itu. Yang paling terkesan ketika pembeli itu membuat Ajeng Rini menjadi catatan hidup dalam karir berbisnis ketan punel ini. Siapa? Interestingnya, ada pejabat yang mau kulaan atau menghabiskan. Ada nggak kenangan ada. yang sulit dilupakan itu? Siapa Ajeng Rini sama Mas Wahyu? Jadi kalau awal-awal ketan punel itu berdiri, itu yang pasti ada beberapa nama yang dalam tanda kutip sangat membantu. Ya, Jadi, dan support itu, memberi support betul ya, nyepiriti gitu ya. Pak Armuji. Waktu itu anggota dewan ya. Yep. Sekarang udah wakil wali kota. Waktu itu wakil ketua dewan DPRD Surabaya. Armuji, Iya. tanpa beliau mungkin ketan punel nggak ada, karena beliau istilahnya yang dalam tanda kutip memberi Support. modal. Oh, alhamdulillah istimewa. Itu. Terus itu teman kemudian Pak Gowes itu. Lanyala Mataliti. Ya. Pak Lanyala. Bersejarah ya. Beliau yang memberi tempat itu. Oh, yang sekarang di Darmo itu, ya, bonek itu ya. Yang mempersilakan kita untuk tahun berapa itu? berdagang di situ. Mulai tahun 2014. 2014. Coba Di Raya bayangkan Darmo. kalau nyewa Mas Wahyu. Ya. Itu jantung kota. Terus kemudian Pak Baso. Pak Pak Baso Baso ketua ya. PP Sekretaris ya. Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila Surabaya, kemarin ada Mas Haris juga. Mas Haris ya. Jadi orang-orang inilah yang sangat yang peduli berjasa. Kemudian kalau sampai sekarang banyak sekali Pak Cak Amu, karena kemarin kan kita sempat tutup total itu. Pada Raya Darmo ditutup 24 jam. Iya. Itu tutup total, muncullah orang-orang kiriman Tuhan untuk berbagi, untuk menolong. Kasat Lantas, Polrestabes Surabaya. Iya. Setiap hari Dan gubernur, semua itu Bukovifa, tidak lepas Kabid dari Humas. pekerjaan sebagai jurnalis ya. Iya, mungkin itu. Jadi akhirnya Relasi. andai kan kita bukan jurnalis, background-nya Agak berat ya? mungkin tidak begini, mungkin tidak ada nama-nama yang membantu. Awal mula mungkin kasihan, tapi mungkin karena makan ketan, alhamdulillah mungkin enak Cak Amu. Rasa ya. Akhirnya beliau ini pesan lagi karena rasanya, bukan lagi karena kasihannya. Iya. Mungkin Dan- begitu. Dan ketok tular kan sudah mulai kan ya. Iya. Betul. Ini gubernur Bukovifa itu setiap 2 hari sekali, dalam 1 bulan berkali-kali. Oh iya, kembali ke soal tempat ya.
soal tempat yang strategis itu. Itu Itu mungkin kita berapa bisa kalau di situ sewa? sewa. Mas Wahyu ya? Itu Nggak terbayangkan, mahal itu aja. tangannya Gusti Allah. Ya, itu kan kawasan premium ya. Tangan tanda petik. Karunia. Kuasa ya. dari Iya, Tuhan ya. Itu rezeki anak keberapa itu? Yang kedua ini. Yang kedua, Yang kedua, ya. dan syukurlah menjadi rezeki seluruh keluarga. Amin, amin. Sekarang berapa? 2. Oh, baru 2 ya? Tetap Mau 2. 5? Oh enggak. Nanti ada ketan punel 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5 dong. ya. Penandanya. Ya, oh iya. Pemberian nama ketan punel karena ketan kan pasti punel sih. Kok belum nekat tentu. gitu? Karena Iya, karena kalimat punel itu sebenarnya tidak terlalu familiar kan waktu itu. Pulen mungkin iya. Pulen ya, Beras orang-orang pulen sana. atau kalau punel itu kan Arek Surabaya. tidak terlalu familiar sebetulnya. Iya, iya, Nggak iya. ada Camu. Karena saya menggunakan kata punel itu dari kata pulen. Pulen ya. Jadi waktu itu sambil tiduran di sofa mau ditawarkan ini kalau nggak ada namanya ketan nengrini atau ketan jengrini. Jengrini kan. Kok kayaknya juga kurang mewakili karena saya ingin memberitahu sebelum makan, sebelum mencicipi bahwa ini sudah pasti ada garansinya. Garansinya itu empuk, enak gitu aja. Apa ya katanya yang mewakili? Beras kan terkenal pulen. Iya, Akhirnya iya, saya iya. olah pulen itu saya balik jadi punel. ojo ngomong tok tak rasakno. Silakan. Bismillah. review ini. Ngomong enggak? Dari pulen. Jadi dari pulen itu saya balik. Bukan? Kate untu emang. Alhamdulillah. Ilat tok mlebu yo. Jadi pulen itu saya balik punel. Jadi kalau Enak, setiap sobat. orang mengatakan punel gitu, ya mungkin ada di beberapa tempat yang menggunakan kata itu, tapi itu dari awal mulanya saya pakai pulen yang saya balik menjadi punel. Jadi Punel, ketan ya. punel. Dan kemudian saya daftarkan. Branding Di kemudian Sperinda, dia. branding. Iya. Merek itu, ketan punel itu merek. Jadi Merek. memang merek dagang. Sudah Terus terdaftar. waduh nggak gowo Mas Wahyu ya. Fontnya ini sangat fenomenal gitu kan. Ketan punel kayaknya pakai font apa itu ya? Nah, untuk fontnya ini memang Memang digambar, khusus ditulis tangan. Oleh siapa? Oleh teman kantor dulu. Seniman ya. Teman kantor Radar Karikatur. Surabaya. Bagian desain grafis. Bagian desain grafis. Gak bayar pisan. Enggak, Nggak bayar. Gusti. Kocok kantor gitu kamu. banyak teman baik di sekeliling Iya. kami, alhamdulillah. Dan kuning hijau ya. Iya. Ya, Ada filosofinya enggak itu? kuning hijau ada filosofinya apa ya? Apa ya, Pak? Apa asal ae? Tidak sih sebenarnya Ah. kita pikir semampu kita gitu. Karena kuning itu pasti menimbulkan rasa ceria gitu. Iya, emas Makanan, ya. ya Iya. emas, ya, seperti itu. Cerah gitu kan. Kalau di filosofi orang Chinese kan emas, Feng Shui kuning, ini. feng shui. Oke, dan- kuning itu mendatangkan apa ini ya, kemuliaan, kemakmuran, kesuksesan. Betul. Dan satu hal yang Caamu catat itu ketika dalam situasi pandemi ya, itu masih survive ini. Yang namanya ketan punel walaupun ditutup dia. Gak ada jalan lain. Iya, gimana cara marketingnya? Apa back to basic penjualannya? Selama ini memang basic itu nggak pernah ditinggalkan. Jadi menawarkan order terus Iya, iya. lewat delivery itu selalu kami lakukan. Tetap pelayanan itu ya. Jadi pertama kali dulu Gojek itu belum seramai sekarang GoFood-nya Iya, itu. iya. Ketan punel sudah ada di GoFood. Sudah main GoFood. Sudah main GoFood. Setiap orang bisa makan ketan punel. Begitu dulu istimewa. tagline-nya. Setiap orang bisa makan ketan punel. Iya. Seperti iya. itu. Tagline itu yang bikin siapa? Suami. Mas Wahyu. Bareng. Kalau main-main kata-kata itu kan saya suka sekali. Iya, Mas Wahyu saiki dadi keamanan. Kaosnya mesti juragan. Pesan. Jadi Iya. gimana caranya ini badan kita menjadi pesan. Kalau kita ke Darmo itu sing didelok dhisik ini, sendakep gati jengrini. Tapi ramah. Monggo. Monggo sugeng rawuh, monggo Dan pinara. konsepnya, kalau saya boleh warung apa kedai ya. Kedai. Konsep kedainya itu sederhana dan familiar gitu, tradisional banget gitu. Dari gedek gitu ya, dari bambu. Dari bambu. Itu siapa ide yang begitu, Mas Ayu? Ya berdua sih Camu. Berdua. Kita kepengennya menghadirkan nuansa pedesaan di tengah kota. Kalau sebelah-sebelah udah pada mewah-mewah, Iya, betul. kita menjadi oase. Kita menjadi tempat yang orang itu kalau kangen desanya, kangen kampung halamannya, dan belum bisa pulang, silakan ke tempat kami. Dan bisa lesehan juga ya. Bisa gitu. lesehan. Terus kalau yang paling penting adalah semua orang harus tahu bahwa di situ tidak mahal. Jadi siapapun silakan datang dari berbagai kalangan. Jadi kita itu yang pakai mobil Alphard Iya, iya. ada,
pejabat ada sampai yang pakai sepeda. Sekarang begitu konsumennya. Ya, Semua lapisan masuk. semua lapisan masuk. Presiden belum ya? Pengennya begitu sih. Mudah-mudahan, amin. Presiden Menteri, tahun biru ya. mantan menteri ya, Pak Rizal Ramli. Ah, Rizal Ramli. Menteri ya, Rizal Ramli. Kemudian siapa lagi tuh ya? Kalau Ketua DPD RI, Pak Nyala Pak sampai Nyala. berkesempatan datang dengan Rombongan Forader. timnya. Dengan Forader. patwalnya. Wih, istimewa. Seperti Ada itu, autograf, tanda tangan itu. Nggak perlu. diabadikan di YouTube. YouTube ya. Kita pakai medsos saja sebagai apa nama istilahnya foto-fotonya gitu, tapi di tempat kami tidak, agar semua pembeli terasa istimewa. Oh ya, spesifikasi tadi pertanyaan tentang survival di masa pandemi. Ya, Ya opo, Mas Bayu? Untuk inovasi. kan karyawannya banyak. Iya. Berapa karyawan? Kami bersembilan. 9 karyawan. 9 karyawan. Dan bergaji, Dan bergaji 1,5 1,5 juta. kerjanya berapa jam cuma? 8 jam 8. sesuai Wih, nggak terlalu. aturan ya. Iya, iya. Malam ya, pagi, sore sampai malam. Sore sampai malam. Minggu buka ya? Tiap hari buka. Tiap hari ya? Liburnya gantian. Ya, kemudian gimana mengatasi kebutuhan? Diistirahatkan kah untuk sementara? Alhamdulillah sampai saat ini selama pandemi pun kami tidak pernah Mengurangkan. mengurangkan, Tidak pernah merumahkan. tidak pernah melakukan Istimewa. pengurangan, tidak pernah sama Wah, sekali. ini. Kalaupun ada yang keluar itu adalah kehendaknya sendiri. Iya, iya. Seperti itu. Dan kami tetap berinovasi, salah satunya dengan membuat menawarkan ketan gratis. Oh ya, yang sudah vaksin ya? Ya, Iya, iya. siapapun yang idenya. sudah vaksin silakan datang. Gratis makan Ya, ketan. seperti itu. Itu yang pertama. Kedua, pada waktu Ramadan juga seperti itu. Siapapun yang pakai sarung silakan datang gratis. Ya, ya. Sekarang sudah mulai setengah normal atau sudah new normal? Ya separuh lah. Separuh. Jam berapa mulai aktivitas? Habis Buka. maghrib itu sudah mulai berdatangan. Sampai Tapi jam? tidak seperti dulu ya, tidak sebelum Sampai jam? 10. Jam 10. Dulu jam berapa? Terakhir. 11. Dulu sampai jam 11 malam. Jam 10 itu aturan atau kita memang udah sepi? Yang sekarang ini? Aturan, karena aturannya tidak tahu lagi ya aturannya bagaimana Cik Ambu, tapi kita mengacu kepada penutupan Jalan Raya Darmo. Oh gitu. Jalan ya. Raya Darmo hingga detik ini masih ditutup setiap jam 11 malam. Iya, iya. Itu. Secara ekonomis penjualan turun berapa persen dari Waduh, masa keramaian? 70%. 70 terjun Ya, bebas. jadi kita beberapa bulan itu tidak ada keuntungan sama sekali. Berapa bulan? Ada sekitar ya pokoknya hampir 6 bulan itu tanpa keuntungan. Tanpa keuntungan, tapi Tanpa produksi keuntungan. terus ya. Produksi. Untuk apa? Gak ada jalan menjaga lain. ya, Jalannya hanya terus berusaha aja. gitu ya. Dan gaji pegawai tetap jalan. Tetap jalan. Terus diberdayakan gimana pegawai itu? Yang selama ini cuma nganter apa? Ya itu, di- pegawai door to akhirnya bungkusin untuk kalau ada yang pesan, tolong diantarkan ke rumah pembeli jika ada yang minta kirim. door. Iya. Itu aja. Sejembuk-jembuknya dari Surabaya. Iya. Dari wong Surabaya. Sampai produksi berapa ketika masa pandemi? Paling kecil. Pernah hanya laku 150.000, itu berarti kan cuma Keuntungan 20 bungkus. 20 bungkus. Jadi pernah dihitung itu hanya laku 5 bungkus aja. Terus nggak ada usaha lain selain ketan punel? Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Wis fokus ketan punel dok. Yep. Kenapa nggak ambil sisi lain, bisnis yang lain? Masa pandemi juga mungkin sulit atau gimana? Karena ya memang Passionnya? tidak apa, jadi kita tidak bicara passion sama sekali Cik Amu. Setiap pekerjaan itu pokoknya udah kita total, karena ini tidak bisa dijadikan side job gitu loh. Pernah kan Iya, waktu itu kita side job, jadi saya setiap pagi masih siaran di SBO Oh, iya. tanpa stop gitu ya. Jadi setiap hari siaran, pulang dari siaran masih make up, langsung ke kedai jualin ke pembeli tapi masih make upan. Ya seperti itu. Pulang dari liputan ke kedai, buka meja, buka linca. Tapi ya kemudian kita sendiri yang ternyata dalam persimpangan jalannya harus memilih gitu. Iya, iya. Karena tidak ada yang mau dinomorduakan pekerjaannya. Jadi survivalnya selama pandemi sampai sekarang ini dengan cara apa? Berinovasi itu tadi, yaitu Varian, ya? mau ketok-ketok pintu satu persatu ke yang kita kenal, pembeli-pembeli setia, untuk menawarkan monggo kalau mau pesan kami siap antar, terus kemudian buka 24 jam dari rumah. Jadi meskipun kedainya tutup, tapi kita terus, ada yang minta pagi, ada yang minta jam 11 malam, Iya, iya. kita antar, kita kirim.
Seperti itu, kemudian juga itu memberikan apresiasi sebagai sering kita berbagi gitu, Cak Amu. Jumat berkah. Jumat berkah, Ya, ya. monggo kalau ada yang mau berbagi, bersedekah melalui Ketan Punel, kita bisa bagikan. Makanya selama ini sering ke panti asuhan, kita sering ke para duafa. Terus variannya udah mulai berapa varian? Ini ada durian. Sebenarnya ada banyak, kalau dihitung gula semua itu Jawa. sekitar 20-an, 20 tapi varian. tapi sekarang kondisi seperti ini nggak bisa kita keluarkan semua. Kita Ya, lihat mana yang paling diminati aja. Yang paling laku keras apa? Bubuk kedelai, Original ya, bubuk original, kedelai. dan ketan durian. Ketan durian ini Ya. istimewa nih ketan durian. Kita kalau bulan puasa ada ketan kurma. Weh, Kalau ada 17 Agustus kemerdekaan kita ada ketan merah putih. Untuk 2022 ini ada inovasi apa lagi ketan punel? Mungkin buka cabang franchise atau apa? Kalau franchise enggak, kalau franchise belum. Kenapa? Kita franchise belum ikhlas. Ini udah brandingnya luar biasa. Tak doakan ada franchise di tempat-tempat lain, Bu. Kalau mungkin Berat. kalau bermitra boleh, Ya. tapi tidak franchise. Oh gitu ya, bermitra Ya, aja. tapi tidak Caranya franchise. gimana kalau bermitra? Kalau bermitra mungkin ada investor atau calon mitra punya lokasi, silahkan nanti kita akan kami Kulaannya bisa- di sini. Kami Tidak, buka di sana. kami yang Mengelola di sana. mengelola operasionalnya, mitranya hanya menyediakan tempatnya saja. Sistem join bagi hasilnya gimana? Bisa seperti itu, kita hitung permodalannya seperti apa, nanti bagi hasilnya seperti apa. Istimewa tahun 2022. Jeng Rini dan Mas Wahyu. Ini nama lengkapnya Rini Kusuma. Top-topnya di presenter. Insya Allah, sobat, kalau masih rindu dengan bagaimana ekspresi Jeng Rini, cangkir Caamu kepingin punya saingan ini. Waduh. Karena kita dulu sama-sama di pojok kampung Iya. ya. Iya, Cuma- sugeng dalu Cak Neng ketemu mana Nah bareng itu aku dia. gitu ya. Aduh. Jeng Rini ini presenter, aku sing ngelola presenter. Lho saya iki wis kempong wis Jeng Rini tetep si eksis ayu. banget. Awak dhewe wis tuwa ngene. Tapi enggak apa-apa. Sobat, suatu saat kalau Anda masih rindu dengan bagaimana cara Jeng Rini ngundang Caamu ketika membahas bonek di SBO ya, SBO ya. Iya, di SBO. Ya, insya Allah Jeng Rini mau kita daulat menjadi presenternya ya, Jatim Waduh. News Media. Suatu kehormatan, suatu kehormatan. Amin, amin, amin. Ya apa Mas ya? Mas Wahyu di sini enggak? Tiap hari suruh bawa ketan ini. Bila perlu Mas Wahyu. Ojo rene maneh kadoan. Engko gak ono sing ngawasi ning ngene Darmo. Kita di Di kedai aja. ketan punel. Aku sak cangkruk nang kono. Cangkruk tenanan nih gak nang studio iki. Cangkruk karo mikir Mas Wahyu, gak ngombe tok klempoken kok. Apa man, tapi gak klempoken karena ngombene wedang jahe. Wedang jahe, Paling yo ada. ngentut. Ora ngentut gak? Des ngene iku. Ada saking sehat. bandrek. Ya, sehat. Ada bandrek skoteng, sekarang. sinom. Istimewa. Sing gak ono situ tok. Apa itu? Vodka. Wah. Dilarang rek Nggak ada. ojo. Jangan. Ini Yang tradisi. menyehatkan saja. Sehat, sehat dan halal. Iya. Sobat, wis sakmenehe ketemu ketan punel. Terima kasih Aku banyak. wis kepengin ngincipi iki. Wis istimewa ya. Iki sing asli iki, ketan punel anu iki, bubuk kedelai. Bubuk kedelai ada. Duduk bubuk iki turu enggak? Bubuk ambek kedelai. Ono klopo wae paling tak senengi. Iki tak coba mek kelamut tok gati untu. Alhamdulillah. Mas Wahyu, Jeng Rini Kusuma, Iya, terima kasih, matur Camu. nuwun. Kita berdua yang sangat terima kasih Tuh, dikasih kesempatan iki begini. lho ngene iki. Suatu Berarti kita kehormatan. kanca lawas ya. Satu kehormatan bagi Iya. Bakul Ketan Punel diundang di sini Caamu. Betul, diapresiasi gitu. Waduh, padahal kita hanya Alhamdulillah. bertahan hidup saja, Camu. Nggak ada Iya. lagi yang perlu kita lakukan selain Sama. jualan. Saya kesini juga bertahan hidup. Wis tuwek kayak geleme lungguh nang kene, tapi Jeng Rini si awet. Ya. Sobat, ojo lali, jangan lupa subscribe dan like ya. Nek gak ono sampean gini gak urip. Iya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Jeng Matur nuwun, Rini. matur nuwun, Camu. Terima Mas Wahyu. kasih. Jumpa lagi di Ketan Punel. Oke.